Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Helda Fitriani. Di sini Ibu akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW bekerja. Pertama-tama, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Penjelasan pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang tekun dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW pernah mengembala kambing. Beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaannya, beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab atau tekun. Abu Thalib melihat keponakannya bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkannya dengan semangat, kemauan yang keras. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Karena melihat kesungguhannya itulah beliau diajak pamannya ke negeri Syam untuk berniaga atau berdagang. Sepulang dari perniagaan atau perdagangan tersebut, Nabi Muhammad semakin tampak sifat kedewasannya yang penuh ketekunan dan tanggung jawab. Beliau membantu pamannya menyiapkan air untuk para pendatang yang beribadah ke Baitullah Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah. Kegiatan ini beliau lakukan hingga menjelang usia dewasa. Jadi Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, beliau berdagang dalam kondisi yang dengan sungguh-sungguh gitu, rajin kayak gitu, tekun, penuh tanggung jawab terhadap dagangan yang beliau lakukan. Terus yang kedua, Nabi Muhammad tuh jujur dalam berdagang. Saat usia Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini didapatkan karena selama berdagang, beliau sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh, dan tekun, juga murah senyum kepada pembeli. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada barang dagangannya rusak, beliau bilang kalau ini barangnya rusak, bagian mananya yang cacat. Beliau nggak pernah mengurangi timbangan. Ketika misalnya ada yang beli 1 kilo atau 2 kilo atau berapa, Nabi Muhammad selalu mempaskannya kayak gitu. Atau bisa juga dilebihkan beliau nggak pernah menguranginya. Harga barang tersebut dalam keadaan yang baik. Kalau barang tersebut cacat, beliau akan bilang. Jadi beliau tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Jadi harga sesuai dengan kualitas. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak membuatnya rugi. Bahkan ia semakin sukses, semakin banyak keuntungan yang beliau dapatkan. Sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang sangat senang dan banyak membeli barang yang didagangkan, sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad SAW tidak tersisa. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Khadijah adalah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Terlebih setelah Maisyarah, salah seorang kepercayaan Khadijah, menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW selama perniagaan dan keberhasilannya, juga sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang ke negeri Syam tersebut. Jadi dari cerita tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdagang itu harus jujur, harus dengan benar-benar gitu, jujur, kita nggak boleh berbohong. Terus tuh berdagangnya dengan cara baik, ramah kita kepada pembeli, karena dengan cara itu dagang kita tuh sukses. Jadi orang-orang yang beli itu bakal datang lagi kembali melihat kita yang jujur, kita yang ramah kepada pembeli. Oke, jadi semua anak-anak kalau bisa nanti ketika kalian jadi pedagang, kalian contohkan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.